Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih mengkaji akhlak tentang jidal wal mira, berdebat serta mencari kebenaran, solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan pengertian masing-masing. Kemudian ayat-ayatnya, hadis-hadisnya sekarang. Oh sudah ya. Hadis-hadisnya, an Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Umamah, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sesat suatu kaum setelah petunjuk, setelah hudan. Kanu alaihi, yang mereka ada pada huda, pada petunjuk, illa utul jadal, melainkan mereka diberikan jadal. Jadal itu apa? Debat. Jadi karena debat, maka kaum itu menjadi sesat. Tapi syaratnya setelah hudan, ya, setelah mereka udah benar, lalu kebenaran itu diperdebatkan. Dan ini persoalannya anggota debatnya ini, peserta debatnya itu kadang-kadang kurang modal dalam hal petunjuk. Penguasaan terhadap sumber kebenaran ini kurang. Contohnya nggak begitu paham dalil, berdebat dengan yang paham dalil. Ya, sama-sama ngotot kan. Yang paham dalil seakan-akan mendapat legitimasi, pasti dia benar. Padahal belum tentu. Belum tentu benar. Karena bukan dalilnya yang salah, bukan pemahaman dia terhadap dalil. Pemahaman terhadap dalil, penguasaan terhadap dalil yang kurang. Nah ini, jadi kalau kita berdebat dengan orang yang nggak ngerti, ya kita harus maklum, jangan terlalu panjang. Jadi kalaupun diterusin sampai kapanpun nggak bakal ngerti. Makanya idza khatabahumul jahilun, dalam Al-Quran tuntut, Allah menuntun kita apabila mereka berinteraksi dengan orang jahil, qalu salama, dalam surat 25 ya. Mereka akan mengatakan selamat, salam. Ya, yang penting kita tidak bermusuhan. Ya, dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ya. Surat ke-43 ayat 58, Allah berfirman, ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak memberi percontohan padamu kecuali jadal, hanya untuk debat. Kata orang itu debat kusir. Katanya debat kusir, sama-sama nggak paham. Ya, berdebat. Jadi habisin waktu aja. Balhum qaumun khosimun. Bahkan mereka itu kaum khosimun. Khosimun itu yang ngeyel. Kata di sini arti khusumat itu adalah memang ada motivasi untuk melawan.
Jadi bukan mencari kebenaran, istilahnya itu pembenaran. Ya, bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran. Pembenaran itu adalah upaya membenarkan pendapatnya. Ya, jadi seakan-akan sudah di atas angin. Gitu. Ada orang begitu. Maka kita sebagai umat beragama, ya harus sadar. Contohnya kita berdebat dengan sesama muslim. Nah, kita perkirakan lawan debat kita itu ngerti dalil apa enggak? Kalau nggak ngerti ya percuma, mau sampai pagi, sampai berhari-hari pun nggak ada gunanya. Ya, karena gini, kalau sudah bicara agama, orang berani menumpahkan darah. Itu sejarah. Ya, sejarah membuktikan kalau orang sudah bicara agama, itu berani menumpahkan darah untuk melawannya, ya, membela kebenaran. Ya begitu. Ya dianggapnya jihad gitu. Sebenarnya memaksa orang supaya sama kayak dia. Padahal kalau kita bicara baik-baik, apa sih yang nggak bisa diputuskan? Bicara baik-baik. Ya, persoalan ke depan, kadang-kadang memang nggak mencari solusi. Bukan solusi yang dicari, tapi pembenaran. Jadi katanya salah satu syarat, ada 3 kemungkinan orang berdiskusi, berdebat itu. Pertama, dia mencari kebenaran. Boleh jadi antara dia dan lawan debatnya sama-sama salah. Ya, setelah di runding, selama ini ternyata kita salah. Maka menemukan pendapat baru, solusi baru. Nah, setelah berunding, ya, setelah berunding dengan lawan bicara, maka dia beralih ke pendapat ketiga. Yang kedua, boleh jadi dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Maka si A tetap dengan pendapat si A, B tetap pada pendapat B. Ya. Nah, tetap pada pendapat B. Solusinya gimana? Ya toleransi. Tidak ada cara lain. Tuh, yang ketiga, pendapat lawan bicara yang benar atau pendapat dia yang benar. Maka pendapat yang benar itulah yang harus diikuti. Oh iya, benar sampean kalau begitu. Saya nggak ngerti. Harus punya modal begitu. Ya, modal kalau kalah siap tunduk. Gitu, kalau kalah siap tunduk. Nah, apa dibenarkan nggak orang Islam? Ya harusnya punya wawasan tinggi, dia harus siap mengadu pendapatnya. Tapi itu tadi, tidak boleh bawa emosi. Ya, tidak boleh menyertakan emosi, sebab emosi tidak menyelesaikan masalah. Jadi dia melakukan gertak supaya lawan bicara kalah, tunduk, ya, mengeraskan suara. Dengan cara mengeraskan suara, tapi dalilnya lemah. Lah itu sing bengene mengkono tah. Kan gitu. Dia ngerasin suara. Membenarkan tradisi contohnya kan. Oh sing bengene mengkono ji apa nih sih? Ah itu ngalah. Jadi dia menginginkan lawan bicara tunduk. Harusnya bicara pelan. Kalau kita punya kemenangan, kita benar, kenapa harus takut? Saya juga pernah diskusi sih dengan non-muslim. Dia janji, kalau kamu menang, saya akan menjadi muslim. Nah, itu harapan saya besar. Karena dia udah ngomong begitu. Kalau kamu menang, dia ngomong pada saya berharap, saya akan muslim. Tapi kalau saya yang menang, saya tidak kepengen kamu menjadi pemeluk agama saya. Tapi setidaknya kamu memaklumi. Kan dia udah pasang begitu. Oke. Itu dia mulai dengan itu. Dengan menyampaikan, katanya Nabi Muhammad nggak pernah sekolah ya. Iya.
Allah tahu nggak Nabi nggak sekolah? Ya tentu tahu lah, Allah Maha tahu. Mana bisa nggak tahu? Jadi Allah tahu bahwa Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Iya. Nah, kenapa ayat yang pertama turun baca? Nah, kaget juga saya itu. Dijebak, di prank. Coba Anda ilustrasikan. Anda bawa tulisan. Sini mang, sini. Tolong sih bacain, kacamata saya nggak dibawa. Saya tahu dia nggak bisa baca. Apa bukan itu ngejek namanya? Udah sampai di situ. Nanti kalau ada titik saya ngomong. Udah, baik. Menurut ajaran Islam, Allah itu Maha tahu. Allah tahu selembut-lembutnya, sekecil-kecilnya, sampai dibuat ilustrasi. Allah tuh mengetahui gerak buntut semut. Saya nggak tahu semut ada buntutnya nggak. Buntut semut hitam di atas batu hitam di malam kelam itu kan, mencontohkan Allah Maha tahu. Kalau sekarang itu nggak cukup dengan begitu. Kalau sekarang, sebab semut hitam itu tidak lebih kecil daripada virus, ya kan? Contohnya virus COVID sebesar jempolannya berkumpul jutaan. Seini area hanya seini kuku aja. Kalau pakai itu, waduh, banyak grumet-grumet banyak. Tapi nggak kelihatan. Karena kali kecilnya sekian itu. Hanya bisa dilihat dengan alat. Tanpa alat nggak bisa. Ada lagi virus sekarang. Virus lagi ada. Virus apa? Virus internet. Kita nggak pesen nggak apa, dihujani iklan. Baru berapa detik. Nah itu. Menggejala virus di mana-mana. Untuk apa? Untuk jualan. Dia jual antivirus. Kita merasa terganggu. Anda mau bebas virus? Ditawarin. Nah, ini paket-paketnya. Nah, jual beli juga. Nah, kemarin juga dugaannya begitu. Bukan asli alamiah itu adanya COVID itu, tapi dibuat. Nah, dibuat oleh orang tertentu, sekaligus dia buat antinya. Nah, itu. Mau bebas, ini antinya. Itu ya, jadi ada ketidakjujuran. Nah, saya jawab begini. Kalau kita menyuruh baca kepada orang yang bisa baca, itu biasa. Itu biasa. Dan nggak perlu nabi untuk bisa begitu. Nyuruh orang sudah bisa baca, tolong sih bacain, saya kacamata ketinggalan. Itu biasa mah. Itu hal biasa. Tapi kalau menyuruh orang nggak bisa baca, suruh baca dan dia bisa baca, ini keren. Itulah mukjizat. Saya bilang begitu, itu mukjizat. Namanya mukjizat itu luar biasa. Kalau dalam bahasa saudara kita itu bukan L lagi, pakai R. Luar biasa. Luar. Jadi lebih dari luar tuh, luar biasa. Hebatnya. Ya memang kalau saudara pikirkan, ada sesuatu yang aneh di seputar itu. Udah tahu Nabi nggak bisa baca. Iqra. Apakah para penulis ini nggak tahu? Ulama ini apa bodoh? Nggak nge sampai ke situ. Oh, udah paham ulama juga. Maka itu Nabi ketika Iqra surat 19 ya, surat 96 suratul Alaq. Iqra, baca. Maka kan dia jawab, ma'ana biqori. Hadis sahih itu. Saya nggak bisa baca. Iqra, baca. Ma'ana biqori. Saya nggak bisa baca. Iqra. Dipaksa oleh Jibril. Terus karena saya nggak bisa baca, lalu saya didekap oleh malaikat Jibril hingga ngap gitu bahasanya. Sampai ngap. Begitu dilepas,
apa yang dibaca oleh Jibril hafal. Nah, itu mujizat namanya. Itu kalau sekolah dulu itu bukan mujizat. Contoh ya, bukan Nabi Muhammad, ya, Nabi Adam. Dari mana Adam tahu bapak kita ini beracun, ini enggak? Ya sekarang Pak Mul dilepas di hutan, nggak ada warung, nggak ada mall, nggak ada api, gimana tuh bisa hidup? Ya kan? Kan pengetahuan tuh, oh daun ini boleh dimakan, daun ini enggak, itu kan butuh pengetahuan. Dari mana Nabi Adam tahu? Nggak sekolah, nggak apa? Nah inilah Allah menyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengilmui Adam sekaligus. Beda dengan anaknya, kita nggak sekaligus. Makanya Anda sekolah dari TK. Ya kan? TK 1, TK 2, SD 1, SD terus 6 tahun ganti SMP terus sampai sarjana. Kadang juga nggak mudeng-mudeng, tamat mau udah. Nggak mudeng-mudeng, apalagi soal dalil. Soal dalil lebih susah. Kemarin sudah diceritakan, hanya yang bermental baja, berkuku besi, bertulang besi, bermuka embeling, bukan beling, embeling. Atau orang Jawa Tengah itu embeling. Kalau ngomong B itu ada emnya. Bermuka embeling, berkulit badak, bermental baja, satria baja hitam, itu yang ngerti dalil. Tableg. Datang lagi, warawiri ke masjid. Nggak malu, nggak apa. Itu. Bermuka beling. Orang yang soleh itu mukanya beling. Orang udah nggak mau dinasehati, nasehati terus. Nggak kapok-kapok. Sudah dimaki-maki. Nggak blenger-blenger. Sira apa? Ini usil amat karo kita. Orang musuhan kita. Tetap dinasehati. Begitulah nabi-nabi. Makanya dimusuhi. Kalau kau pakai cara kita, ayo orgelem ya wis, masing-masing. Udah selesai itu, nggak ada dakwah. Makanya terjadi perang. Nabi Ibrahim sampai diusir oleh bapaknya. Karena dia terus ngomong, Pak itu nggak bagus. Wa ini alam minallah ma la ta'lamun. Aku mendapat ilmu dari Allah yang apa yang sampean nggak tahu. Arogibun anta an alihati ya Ibrahim. Dasarnya kamu dibenci Ibrahim sama patung-patung buatanku. Wahjurni malia. Sudah sana pergi. Diusir Nabi Ibrahim. Sampai diusir. Nah itu. Karena dia cerewet ngomong lagi. Itu saya bilang itu. Mentalnya baja. Kalau kita ukuran sekarang. Jangan usil, toleransi. Wah udah habis. Kita tidak ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Ya kan, seperti yang saya ceritakan tuh. Ada orang rajin ke masjid, di tengah jalan dia ketemu orang main judi. Bapak-bapak, saudara-saudara, iya, apa? Bapak muslim? Iya muslim. Oh sekarang mau sholat, sebentar lagi. Tapi dia nggak ngomong, judi itu haram kan? Sebentar lagi sholat. Ayo kita ke masjid. Ya udah kamu aja dulu, kesel. Lagi asik diganggu kan. Pak pikpuk. Pulang dari masjid, bapak-bapak masih gitu. Kami udah sholat, kami sudah dapat pahala. Ya udah sorga buat kamu aja. Ngopennya orang lain. Sampai ketemu asar begitu lagi. Ayo bapak-bapak sekarang asar. Dalil-dalil keluar. Apa yang terjadi saudara? Lama-lama udah kita pindah aja, pergi dia. Jadi kebatilan itu kalau terus diomong, itu belum pakai senjata itu, belum pakai kekerasan, dia akan pergi, nggak akan tahan. Nah itu karena cerewet. Tapi kalau dia berhenti, udah jangan diomongin nanti takut dia marah. Wah udah selesai. Nah itulah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Al-mu'minuna wal mu'minat surat 9. Mukmin satu sama lain ba'dhum auliya ba'd, satu sama lain saling menolong.
ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, melarang yang mungkar, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, wa yu'tuna zakah, wa yuti'una Allah wa rasulah, memberikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Orang-orang inilah kelak yang akan mendapat rahmat. Rahmat dari Allah. Nah itu. Jadi kita harus ngerti dalam soal ini, ya. Dalam soal diskusi ini, siapa lawan bicara kita? Apakah dia cukup mengerti atau tidak? Jadi momennya harus tepat. Momennya harus tepat. Karena menyalahkan orang salah bermasalah. Apalagi menyalahkan orang benar. Orang benar disalahin. Tambah ngamuk. Wong nyalain orang salah dia, kamu ini salah. Bermasalah itu. Ya, saya pernah adu ketepatan dengan teman saya. Ya, saya ulang-ulang lah di sini. Pertama kali di sini Jumatan dengan satu adzan. Jumatan dengan satu adzan. Saya sampaikan ternyata yang beradzan dengan satu adzan itu bukan orang lain, tapi Imam Syafi'i sendiri. Dalam Al-Um dia mengatakan, memang ada berita di zaman Utsman, seorang khalifah, beliau menggagas azan 2 kali. Azan pertama justru yang bukan azan sebenarnya, tapi manggil orang. Kalau kita kan pakai corong, saudara-saudara, ingat ini hari Jumat, itu kan pakai bahasa gitu. Tapi kalau di zaman Utsman pakai azan, suaranya itu Allahu Akbar, padahal belum waktunya. Katanya begitu, kata Imam Syafi'i dalam Al-Um. Tapi saudara harus ingat, saat Utsman bin Affan sang khalifah hidup, di situ ada 3 nama Utsman bin Affan. Jadi ada orang yang namanya Utsman bin Affan kembar 3. Nah ini Utsman bin Affan mana? Kan kalau sang khalifah memang dia menantu Rasulullah, patut dipertimbangkan. Ya kan? Gara-gara ijtihad dari Utsman bin Affan, Syekh Utsaimin menarik ucapannya. Syekh Utsaimin pernah berpendapat, semua orang yang safar tidak ada pilihan lain, sholat zuhur, pokoknya yang 4 lah, harus si qasr, jamak qasr, nggak ada pilihan. Kata beliau, karena itulah tuntunan Rasulullah. Tapi ada berita Utsman bin Affan menantu Rasulullah memimpin haji, memimpin kafilah haji. Saat di Mina, beliau memimpin sholat zuhur dan asar 4-4. Sholat zuhur 4, sholat asar 4. Sehingga temannya yang statusnya juga sahabat Rasulullah, kalau nggak salah Mu'adz bin Abu Dzar apa siapa itu, apa Mu'adz bin Jabal, sampai mengeluarkan statement inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah menyalahi sunnah Rasulullah. Tapi walaupun dia mengucapkan begitu, dia tetap ikut 4 si sahabat ini, karena ini khalifah. Dan tidak boleh memandang enteng kepada Utsman, karena Utsman adalah menantu Rasulullah dari kedua putri Rasulullah. Orang dalam, ordal. Nggak sembarangan, kalau ordal kan. Nah itulah kata Syekh Utsaimin, dulu saya berpendapat, sholat qasr bagi safar, wajib. Kata beliau. Tapi setelah ada asar sahabat Utsman bin Affan, saya rujuk kepada pendapat bahwa sholat qasr untuk safar, musafir adalah rukhsah. Boleh dikerjain, boleh enggak.
pilihan. Rukhsah itu dispensasi. Pilihan. Jadi dalam soal jadal, berdiskusi, Anda harus tahu lawan bicara. Cukup memahami tidak dengan isu yang dibicarakan. Kalau dia nggak paham, sampai subuh pun nggak akan selesai. Tapi kalau dia paham, enak. Dan yang ingin dicari kebenaran. Ya, yang ingin dicari kebenaran, kita bisa cari. Kalau memang dasarnya ingin mencari kebenaran, pasti ketemu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau merujuk tadi kepada orang kafir yang diskusi dengan saya, itu pertama dia ngomong begitu. Yang kedua, dia mengatakan kalau Islam itu benar. Kalau Islam itu benar, mengapa orang Islam hidupnya begini? Nah, itu kan. Memang susah ya. Saudara juga kaget kan? Kalau sampean benar, kenapa sampean melarat? Kan begitu kan? Bagi orang Islam, hidup di dunia ini bukan tujuan utama. Hanya perantara saja. Tapi tujuan utama itu akhirat. Karena akhirat itu lebih panjang. Walaupun orang Islam tidak punya ajaran, semakin susah, semakin bahagia kan? Gak ada kan ajaran Islam kan? Pokoknya hidup di dunia itu harus sengsara. Karena makin sengsara, makin enak di sana. Gak ada begitu. Itu ajaran Buddha. Kita punya ajaran hasanah fi dunia, hasanah fi akhirat. Tapi Anda harus tahu, sebenarnya kemajuan atau tidak maju itu orangnya, bukan ajarannya. Jadi begini maksudnya nih, Jepang maju nih, Indonesia kurang maju. Yuk tukeran tempat yuk. Tukeran tempat sama Jepang. Jepang ke Cilegon, kita ke Tokyo. Tukeran orang. Ya, kita yang ada di sana, mereka di sini. Mungkin jarak berapa tahun Tokyo yang kita tempatin jadi Cilegon. Kumuh lagi. Hah? Lah iya, dijual semua. Ya, boleh jadi begitu. Jadi memang dasar orangnya, bukan ajarannya. Jangan menyalahkan ajaran. Buktinya ajaran Islam tuh disampaikan di masyarakat jahiliyah, bodohnya nggak ketulungan, biadabnya nggak ketulungan. Tiba-tiba mereka terang benderang. Oh kenapa kita ini kok nggak terang-terang? Tapi nggak semua, nggak boleh pukul rata. Ada juga yang terang. Ya, bahwa kemenangan itu tidak selalu. Sebab bahagia sebenarnya saudara, kalau ingat, bahagia itu nggak selalu bermandikan materi. Ingat itu. Kadang-kadang banyak materi menjadi petaka. Karena kita kaya, hidup akhirnya egois. Anak kaya, melunjak. Dulu menurutnya bukan main, begitu kaya, diminta datang aja, waduh sibuk pak. Waduh. Ya Allah, kok jadi nggak ada sempat, nggak ada waktu sama sekali buat orang tuanya. Maaf pak, sibuk. Iya, perlu berapa? Malah tawarannya begitu. Padahal perlu kehadirannya. Ya nggak apa-apa saya. Ini istri saya yang suka ngeluh. Udah tenang aja. Tenang aja, kamu jangan gugup. Prinsip kita tidak ngutang, tidak memberatkan mereka. Kita adalah orang yang kaya. Nah, orang kaya itu orang yang nggak ngerepotin orang. Itu prinsip. Tapi kalau kita tergantung pada orang, kita miskin. Kita hanya boleh tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip. Ya, jadi kita punya kebahagiaan, jangan tergantung pada orang lain. Jadi ketika kita memilih hidayah, memilih petunjuk, maka kita berubah dari menghambakan orang, menghambakan makhluk, menjadi menghambakan Allah. Tapi kita tidak bisa lepas dari makhluk, interaksinya. Ya kan? Kita berdagang, kita jual beli, kan harus ada makhluk. Nah termasuk mujadalah ini. Kalau kita sama-sama ingin mencari kebenaran, yuk insya Allah, yuk kita berdiskusi dan menemukan kebenaran. Nah, adab berdiskusi katanya. Pertama, an-niyatus shadiq.
niat yang jujur, mencari kebenaran. Fi nusratil haq wa da'wa ila dinillah, dalam menolong kebenaran dan berdakwah pada agama Allah. Wa tarkuria wa sum'ah aw talabil jawarif'ah, serta meninggalkan sikap ria dan sum'ah. Tujuannya mencari kebenaran, bukan pembenaran. Yang kedua, al ilmu sahih, ada ilmunya. Nah ini sebenarnya kalau di dunia ustadz ya, dunia ustadz ini tidak ada standarnya. Nggak ada standarnya. Orang dengan mudah menyebut itu ustadz, padahal pelawak. Padahal pelawak. Belajar agama susahnya bukan main, dia nggak belajar nggak apa, jadi dai. Dipercaya orang, padahal ilmunya nggak ada. Ilmunya salah. Oh, pernah kan ada acara tuh. Ada acara pernikahan, terus dimulai dengan khutbah. Dimulai dengan khutbah panjang, terus setelah itu diselingi dengan nasihat. Kata seorang ustadz dekat kita ini, itu harus diulang itu. Kata orang sana, sebenarnya sih nggak wajib diulang, tapi diulang juga lah. Saya bilang bodoh sekali. Udah tahu yang benar nggak perlu diulang, ngapain kita turutin orang yang bodoh? Suatu penghinaan di sebuah perguruan, dia berani mengatakan salah. Padahal di situ banyak orang berilmu. Kalau saya mah diberi tugas, nggak perlu diulang, karena berdasarkan sabda Nabi begini, bla 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 bla. Harus begitu. Jangan kita menuruti kesalahan, itu kan? Kan gitu. Yang ketiga, raddul ikhtilaf ila kitabillah wa sunnatur rasuli, mengembalikan kebenaran kepada kitabullah dan sunnatur rasul. Nah ini kalau tahu kita berpendapat A, lawan bicara berpendapat B, sama-sama nggak ketemu, kita kembalikan ke kitabullah. Kalau nggak ngerti, kembalinya gimana? Nggak punya wawasan, itu kan? Contohnya begini, ada ustadz saya dalam perjalanan, zuhur tiba. Yuk kita zuhur dulu. Ustadz, kalau menurut hadis Nabi, dalam perjalanan itu, kita menjamak sholat, bagusnya di sholat kedua. Saya bacakan hadisnya. Sami'na wa ata'na. Guru saya itu. Saya baru dengar itu, ada guru yang mau nurut. Gitu. Sami'na wa ata'na. Ketika dibacakan. Menurut hadis Nabi, kalau kita safar, ada dua pilihan. Di waktu pertama apa waktu kedua sama-sama bisa, kecuali kalau waktu kedua kayaknya nggak bisa, nah, baru pertama. Waktu kedua bisa, jadi bagusnya jam'u takhir. Oh ya, sami'na wa ta'na, nurut ya. Saya jarang dengar begitu. Nah ini jadi kita harus bermodalkan kebenaran, kembali kepada kitabullah dan sunnatur rasul. Insya Allah akan mendapat kebenaran. Yang keempat, takdimun nakli wa nusuhuhu al akli wa zununuhu. Mendahulukan nakal. Nakal itu dalil. Nakal ya, nakal itu mengalihkan dalil daripada akal. Mendahulukan nakal daripada akal. Jadi kalau benturan antara akal dengan dalil, kita dahulukan dalil. Yang kelima, at-tahali bil akhlaqi isamiyah al-aliyah anasal jidal. Kita tetap tidak lepas ya dari akhlak. Jadi peserta diskusi ini harus tetap berakhlak. Adamul ilzam mujadabu italatul kalam. Jangan bertele-tele. Oh, di antara itu, jangan bertele-tele. Ininya apa? Fokusnya apa? Ya, isinya poinnya apa? To the point. Jangan digiring kemana-mana, tuh kemana. Gak ngerti nih, apa yang mau ditanya ini? Ada santri yang nanya, sembarangan nanya, Ustadz, silakan yang mau bertanya, apa aja boleh Ustadz, ya memang silakan. Gapura bahasa Arabnya apa? Al-Gapuriyu.
Kata, dia langsung ngomong, sesat itu. Oh, kamu tahu sesat dari mana? Ngelihat aja belum. Oh, nanya gapura apa kaitannya dengan kesantrian? Suruh nanya gapura bahasa Arabnya apa? Nanti kalau jawab bilangnya sesat katanya. Untuk jadi orang sesat harus berilmu, saya bilang. Nah, itu jadi ya, kita harus fokus to the point. Pokoknya harus, saya melihat tuh harus ada kisi-kisinya lah. Kalau kita mau diskusi itu apa yang mau dibicarakan, tujuannya apa. Insya Allah akan terhindar dari sikap bertele-tele dan menjatuhkan lawan. Baik, demikianlah. Ya, saudara bisa perhatikanlah debat calon pemimpin, itu debat nggak mencari solusi, ya kan? Pembenaran itu. Nah, Anda lihat bisa bedain. Beda dengan musyawarah. Musyawarah kan debat juga. Tapi yang dimaksudkan itu adu pendapat untuk mencari jalan. Tapi kalau debat pilkada itu untuk pembenaran, itu bedanya. Jadi mencari kebenaran dengan pembenaran berbeda. Ya, semoga kita terlindung dari debat yang tidak manfaat. Semoga Allah melimpahkan pahala yang tidak berganda untuk kajian kita. Semoga Allah tetap berkenan, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak henti-hentinya kita berdoa, semoga nasib anak kita lebih baik daripada kita. Hidup mereka penuh berkah, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.